Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang bagaimana anak-anak menggambar. Nah, langsung saja kita mendengarkan apa yang pemateri sampaikan. Poin pertama, bagaimana anak-anak menggambar. Nah, cara menggambar yang seringkali terjadi adalah diajarkannya metode atau stereotip dan anak-anak kemudian menyalinnya. Ada banyak stereotip terkenal yang bisa kita temukan, seperti bentuk zigzag dari pohon Natal yang begitu sering ditemukan. Nah, pasti lebih berkaitan dengan konsep orang dewasa tentang sebuah pohon daripada yang akan digambar oleh seorang anak. Namun, banyak dari stereotip ini yang ditampilkan dengan niat terbaik, seperti anak-anak melihat cara menggambar burung dengan menggabungkan dua lingkaran, atau ikan dengan menambahkan bentuk oval, atau mereka belajar menggambar bentuk untuk diri mereka sendiri dan mengulanginya lagi dan lagi. Nah, ketika mereka mengembangkan simbol berulang mereka sendiri, ini sangat alami bagi mereka dan bagian dari persepsi mereka yang berkembang. Dasar untuk mengajar anak-anak menggambar adalah melihat pola, melihat bentuk, berlatih menggambar pola dan bentuk, penerimaan dan dorongan dari guru, menolak menggambar untuk anak-anak. Yang selanjutnya, ada proses bermain bentuk anak kecil. Yang pertama, mencari lingkaran, mencari kotak, mencari apapun yang hampir lurus, membandingkan kurva dan lurus satu sama lain, mencari bentuk yang berubah saat digerakkan atau saat kita melihatnya dari sudut yang berbeda, mencari tepi berbatas tajam atau berbentuk runcing dan berduri. Menentukan bentuk benda biasanya merupakan proses membandingkan dengan yang ekstrim, seperti lurus terhadap lingkaran, kurva terhadap lurus, atau kurva yang dibandingkan dengan lingkaran suatu bentuk lengkung yang terkadang dapat dianalisis dengan menanyakan sejauh mana kemiripan atau perbedaannya dengan lingkaran atau garis lurus. Ini adalah pertanyaan yang membantu kita untuk mendefinisikan apa yang kita lihat dengan mengundang penilaian tentang persamaan dan perbedaan. Contoh, dari jenis pertanyaan ini berasal dari permainan berjenis selama 5 menit, di mana anak-anak tidak diberi jawaban apapun tetapi dibuat untuk divisualisasikan sendiri. Tujuannya adalah untuk membangun citra mental yang kuat. Menurut ilustrator buku profesional menggunakan materi referensi seperti foto untuk gambar mereka. Pada tahap di mana anak usia 5 tahun menggambar kucing seperti halnya manusia, masalah tidak muncul. Mereka menggunakan simbol untuk kucing dan biasanya memberikan wajah manusia. Anak-anak yang lebih besar menggambar dengan cara yang lebih realistis secara visual dan perlu mengembangkan keterampilan mereka dalam observasi dan menerjemahkannya. Meneliti apa yang dikatakan guru tentang menggambar dapat mengungkapkan berbagai masalah yang biasa dialami dan beberapa solusi yang berguna. Kita dapat menilai gambar anak-anak dengan melihatnya sebagai interpretasi dari apa yang mereka sendiri alami. Pada akhirnya, kita mungkin mengkritik murid karena tidak mencari cukup keras tetapi jelas. Kita tidak bisa mengkritik mereka karena berada pada tahap perkembangan khusus mereka. Anak-anak suka menggambar hal-hal yang mereka suka. Sekelompok anak-anak yang membawa sesuatu dari rumah, mainan atau boneka beruang, biasanya bisa menggambarnya dengan baik karena mereka sangat mengetahuinya. Mainan yang sudah dikenal memiliki bentuknya dengan baik dan benar-benar tertanam dalam kesadaran anak dan terbukti menjadi cara yang sangat produktif untuk mendorong pengamatan
yang cermat. Gambaran anak-anak. Meskipun kita mungkin berpikir bahwa anak-anak berpindah dengan jelas dari satu tahap menggambar ke tahap lainnya, kemajuan mereka tidak begitu mulus. Kami tidak dapat mengatakan bahwa gambar selalu khas dari rentang usia tertentu. Namun, pemahaman tentang apa yang sedang terjadi sangat penting jika kita ingin mengetahui apa yang bisa diharapkan. Biasanya, yang diharapkan dari anak usia sampai 4 tahun adalah coretan. Mencoret-coret adalah menggambar apa yang dimaksud dengan ocehan pembicaraan. Dari tanda yang agak acak yang mereka buat saat pertama kali diberi kertas dan krayon, anak-anak menggambarkan kontrol yang cukup untuk membuat coretan lebih teratur dan disengaja. Mereka suka mencoret-coret dan akan mengulangi aktivitas itu hanya untuk kesenangan.